Sebelum ke ceritanya mari kita rangkum sedikit cerita Soul Land 1, 2, 3, dan 4 ya, agar nyambung. Pada cerita Soul Land pertama, Tang San terlahir dengan jiwa bela diri ganda, yaitu rumput biru perak dan palu Haotian. Tang San bertemu Xiao Wu yang mana ia adalah wujud dari monster roh kelinci yang telah menjelma menjadi manusia dan terus mendampingi Tang San. Kemudian Tang San berhasil mewarisi kursi Dewa Laut dan mendapatkan pengakuan dari Trisula Dewa Laut. Secara tidak terduga Dewa Asura juga memilihnya sebagai penerus, sehingga Tang San mewarisi 2 kursi dewa sekaligus yang membuat dia menjadi raja para dewa di alam para dewa. Dalam cerita Soul Land kedua, Tang San mengutus anak pertamanya yaitu Tang Wutong ke benua Douluo dan menghapus ingatannya untuk menguji Huo Yuhao yang ingin ditunjuk sebagai penerusnya. Namun karena beberapa tragedi akhirnya kursi Raja Dewa masih dipegangnya dan Huo Yuhao mewarisi kursi Dewa Emosi. Cerita Soul Land ketiga menceritakan di mana terjadi pergolakan di alam para dewa, yang mana saat itu terjadi perselisihan antara dewa berwujud manusia dan dewa berwujud binatang atau monster. Saat itu pertarungan terjadi antara Dewa Raja Naga para dewa manusia yang mana di saat terdesak, Raja Naga membagi dirinya menjadi 2, yaitu Naga Perak dan Naga Emas. Pada saat peperangan terjadi, kebetulan Xiao Wu sedang mengandung anak keduanya yang diberi nama Tang Wulin. Pada saat terdesak Raja Naga Emas menyerang janin yang ada dalam kandungan Xiao Wu dengan tujuan memusnahkan keturunan Tang San, namun Tang San dengan kemampuannya menyegel kekuatan Raja Naga Emas ke dalam tubuh anaknya Tang Wulin. Tang Wulin kemudian dikirim ke dunia benua Douluo agar segelnya bisa bertahan lama, namun kondisi Xiao Wu saat itu tanpa disadari sudah terkikis kekuatan kehancuran naga emas yang cepat atau lambat Xiao Wu akan meninggal. Di Soul Land 3, Tang Wulin bertemu dengan Gu Yuena di mana Gu Yuena adalah perwujudan dari naga perak. Misi Gu Yue sebenarnya adalah melahap Tang Wulin dan membangkitkan Raja Naga, namun ia jatuh cinta dengan Tang Wulin dan sampai melahirkan anak dari telur yang diceritakan di Soul Land 4. Di Soul Land 4 sebuah telur lahir dan menjadi manusia yang diberi nama Lan Xuanyu atau Tang Xuanyu adalah anak dari Gu Yue dan Wulin yang pada akhirnya akan bertemu ibu dan ayahnya. Ia juga akan bertemu dengan Tang San dan dewa lainnya di alam para dewa, pada saat itu kekuatan yang disegel di tubuh Tang Wulin diberikan pada Tang Xuanyu yang dibantu oleh semua dewa. Xuanyu menjadi Raja Dewa Naga yang baru, Wulin dan Gu Yue menjadi Dewa Kehidupan dan Kehancuran. Nah, pada saat mereka berkumpul kembali tubuh Xiao Wu sudah tidak bisa bertahan lagi yang akhirnya runtuh dan menghilang kembali ke dunia fana. Tang San yang tidak mau berpisah dengan istri tercintanya, memutuskan untuk mengorbankan kultivasinya agar bisa menemukan tempat Xiao Wu berreinkarnasi dan membawa ingatan Tang San sebelumnya. Planet atau pesawat tempat Tang San dan Xiao Wu dilahirkan kembali disebut benua peri yang mana di tempat itu tidak ada jiwa bela diri ataupun cincin roh seperti sebelumnya. Mereka terlahir di era ras monster. Inilah cerita selanjutnya. Di angkasa yang sangat luas, sebuah titik kecil cahaya terbang. Itu adalah titik terang yang tidak akan menarik perhatian sama sekali, sepertinya berada di antara kenyataan dan ketiadaan. Tetapi di titik cahaya seperti itu, ada keberadaan sadar, atau kesadaran ilahi. Karena hanya kesadaran ilahi yang bisa melayang di alam semesta seperti ini tanpa dimusnahkan. Bahkan masih mencari arah. Dia merasakannya dalam diam, merasakan daya tarik dari apa yang sepertinya bukan apa-apa. Pada saat istri meninggal, kesadaran ilahi menghilang, dan 7 hanya reinkarnasi yang dapat muncul kembali ke dunia. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini, bahkan jika dia adalah Raja Dewa, dia bisa membalikkan waktu untuk waktu yang singkat, tapi dia tidak bisa membalikkan segalanya. Dia tidak punya pilihan lain. Yang bisa dia pilih hanyalah menemukannya. Bahkan jika Anda melepaskan puluhan ribu tahun kultivasi, serahkan identitas Raja Dewa dari generasi itu. Karena, tidak ada yang lebih penting dari dia telah pergi, bagaimana dengan Raja Alam Semesta. Tanpa dia, semuanya akan menjadi tidak berarti. Persepsi jelas, setidaknya ketika dia memilih untuk mati, dan hanya memiliki sedikit pengetahuan spiritual untuk menemukan istrinya, menurutnya. Dia percaya bahwa dia akan dapat menemukan dunia di mana istrinya bereinkarnasi. Yang selalu terlintas di benaknya adalah berbagai hal yang telah terjadi, dari pertama kali mereka bertemu hingga saat dia akhirnya pergi. Semua ini begitu tak terlupakan, bahkan selama puluhan ribu tahun tidak pernah habis. Tunggu aku, Xiao Wu. Saya datang. Bahkan jika Anda bereinkarnasi, Anda tidak dapat lagi menyimpan kenangan Anda sebelumnya, tetapi saya masih ingin menemukan Anda. Tang San, terlahir kembali. Wow, wow, wow. Teriakan lemah bergema di ruangan sempit itu. Seorang wanita memeluk anak itu erat-erat, dan menggunakan selimut yang hampir robek sebagai selimut untuk menahan angin dingin yang merembes melalui pintu dan jendela. Kamarnya sangat redup, persis seperti suasananya yang suram, sinar minyak sepertinya akan mati kapan saja. Wow, wow, wow. Tang San mencoba bersuara lagi, tetapi dia hanya bisa membuat tangisan yang paling dasar. Telah berada di dunia ini selama beberapa hari, ya, hanya beberapa hari. Dia baru saja lahir, yang baru berusia 3 hari. Tapi dia sudah merasakan firasat buruk yang dalam. Sebagai mantan Raja Dewa, dia menyerahkan segalanya untuk mengejar istrinya yang bereinkarnasi. Akhirnya, dia menerima sentuhan induksi sebelum kesadaran ilahi hampir mati, jadi dia datang ke dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat dia dulu, dia juga terlahir kembali, sekarang dia hanyalah seorang bayi. Yang paling berharga adalah ingatan akan kehidupan sebelumnya, dan yang paling menyedihkan adalah sekuat apapun ingatan itu tidak bisa mengubah tubuhnya yang rapuh dan langsing. Lahir selama 3 hari, makan susu mandul ibu dunia ini, dia bahkan masih belum bisa memahami bahasa dunia ini. Bagaimanapun, ini juga membutuhkan waktu.
Tapi dia jelas merasa bahwa dunia tempat dia dilahirkan mungkin lebih sulit dari yang dia kira. Dalam kehidupan sebelumnya, dia lahir di keluarga pandai besi, dan ayahnya adalah generasi pria kuat yang tersembunyi, dan dia bahkan memiliki bakat yang kuat. Tapi sekarang, kekhawatiran terbesarnya adalah apakah dia bisa bertahan hidup. Pencarian jarak jauh di alam semesta membuatnya hampir tidak bisa membawa ingatannya. Selain itu, dia tidak bisa melakukan apapun sama sekali. Tapi dia juga bisa merasakan betapa menyedihkan tubuhnya yang kecil. Ibuku, yang kekurangan nutrisi untuk waktu yang lama, menyebabkan tubuhku yang terlahir kembali mengalami kekurangan gizi secara absolut. Bahkan tangisannya sangat lemah. Di kehidupan sebelumnya, dia juga seorang yang memiliki anak, dia masih tahu bagaimana seharusnya anak-anak yang normal menangis. Tetapi diri saat ini bahkan berjuang untuk menangis. Sepertinya bisa mati kapan saja. Meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terlahir kembali ke dalam sebuah keluarga dengan sendok emas di dalamnya, dia tidak pernah menyangka akan begitu menyedihkan. Raja Dewa terlahir kembali dan akan mati kapan saja. Namun, dalam 3 hari yang singkat ini, dia masih merasakan sesuatu. Miliki sedikit pemahaman tentang dunia ini. Alasan mengapa aku merasa bahwa aku berada dalam situasi yang buruk memiliki hubungan yang sangat penting dengan pemahaman ini. Ia terlahir kembali sebagai manusia, setidaknya sebagai manusia yang tidak jauh berbeda dari dunia sebelumnya. Namun, di dunia ini, manusia tampaknya keberadaan yang sangat rendah hati, singkatnya, budak. Sebagai budak dari ras yang lebih tinggi. Itulah mengapa sangat menyedihkan. Selama 3 hari, dia tidak melihat ayahnya di dunia ini, dia hanya tinggal bersama ibunya sendiri. Setiap hari akan ada manusia lain dengan pakaian compang camping, diam-diam mengirimkan makanan kepada ibunya sendiri, demi mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Ekspresi semua orang membosankan, atau mati rasa. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan situasi di hadapan mereka. Tang San memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, dan kesadaran ilahi juga akan membuat rohnya di dunia ini lebih kuat dari orang normal. Dan alasan terpenting mengapa dia belum mempelajari bahasa dunia ini adalah karena manusia ini jarang berbicara dan berkomunikasi. Bahkan jika itu berbicara, itu hanya beberapa kata. Apakah ini dingin? Sudut mulut Tang San bergerak-gerak, dan dia tidak bisa menahan tangis, wow, wow, lagi. Xiao Wu, jika kamu bereinkarnasi, kamu harus memberkati suamimu. Jangan katakan apa-apa lagi pertama memberkati suamimu untuk bertahan hidup. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Kelemahan tubuhnya membuatnya tertidur lelap tanpa menyadarinya. Dan sebulan penuh melewati hari yang kacau balau. Makan sedikit ASI setiap hari, dan akhirnya tidak kelaparan. Namun tidak ada keraguan tentang kelemahan tubuh yang kecil. Berdasarkan persepsi Tang San tentang tubuhnya, meridian kecil yang rapuh itu. Tubuh lemah itu. Sudah hampir sebulan, aku khawatir berat badanku sekitar 5 atau 6 kilogram, yang hampir sama dengan bayi normal yang baru lahir di kehidupan sebelumnya. Bang! Pintu yang rapuh itu tiba-tiba terbuka. Ini adalah suara terbesar yang pernah didengar Tang San saat dia datang ke dunia ini. Tanpa sadar membuka matanya dan melihat. Seorang pria dengan sosok kuat masuk dari pintu, melihat penampilannya, Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Karena ini benar-benar bukan manusia. Di dunia dia biasa melihat banyak monster, tapi yang ini pasti sesuatu yang baru. Yang masuk harus laki-laki, mirip dengan tubuh manusia, 2 meter jauhnya, tapi dengan kepala serigala. Taringnya menonjol, dan ada bau samar di tubuhnya. Perawakannya yang kuat hampir mematahkan kusen pintu. Sudah sebulan, berikan padaku. Manusia serigala itu meraung ke ibu Tang San di dunia ini. Ibu Tang San memeluknya erat, air mata mengalir hampir seketika di matanya. Selama sebulan, Tang San akhirnya bisa memahami beberapa kata dari dunia ini dengan sederhana. Saat ini, dia merasakan perasaan yang tak terkatakan di hatinya. Yang diinginkan manusia serigala ini jelas adalah dirinya sendiri. Makan, roar, cepat. Manusia serigala itu meraung tidak sabar. Ibu Tang San sedikit gemetar, dan air mata semakin mengalir. Manusia serigala itu tidak peduli lagi padanya. Dia melangkah maju, dan tangan besar dengan cakar serigala baru saja menyalinnya, dan menyalin Tang San ke tangannya. Nak, anakku. Wanita itu tiba-tiba menangis, tetapi pada saat ini, dia tidak mencoba memperjuangkan anaknya, tetapi malah menutupi Tang San dengan satu-satunya selimut compang camping di ruangan itu. Saat ini, Tang San hanya merasa bahwa hatinya dipegang dengan kuat. Setelah datang ke dunia ini, dia merasakan sakit hati untuk pertama kalinya. Ibu Tang San tiba-tiba menemukan bahwa wajah kecil itu menoleh padanya, bayi yang tiba-tiba berubah tiba-tiba tidak menangis, dan mata yang semula tidak bertuhan tiba-tiba menjadi cerah. Melihat perubahan mata yang tiba-tiba, Ibu Tang San tercengang, dan gerakannya juga berhenti sejenak. Pergi. Manusia serigala itu mendorongnya dengan tidak sabar dan mendorongnya ke bawah jerami, lalu berjalan keluar dengan satu tangan memegang tubuh kecil Tang San. Di luar dingin dan angin sangat dingin. Manusia serigala tidak tahu apakah itu karena niat baik atau takut Tang San akan mati seperti ini. Lagi pula, dia menutupi tubuhnya dengan selimut yang robek itu. Segala sesuatu di depannya berubah menjadi kegelapan, dan angin dingin di luar terhalang untuk sementara. Kecuali untuk beberapa kesulitan bernafas, dia tidak bisa mati untuk sementara waktu. Tang San berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Di dalam hatinya, dia sedang berdoa. Jangan mati, ibu dunia ini, jangan mati. Selama aku bisa bertahan, aku akan datang kepadamu, dan aku akan membiarkanmu hidup dengan baik. Tunggu aku kembali. Setelah dia tenang, penilaian awal pertamanya adalah bahwa manusia serigala ini tidak boleh membawanya pergi untuk dimakan.
Sumber penghakiman ini sederhana. Salah satunya adalah karena 2 potongan daging di tubuhku, aku pasti tidak layak makan untuk ibuku sendiri di dunia ini. Selain itu, manusia serigala masih menutupinya dengan selimut, yang mencegahnya dari kedinginan sampai mati. Jika hanya makanan, siapa yang peduli jika dia sudah mati? Tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ingin makan dan hidup. Tapi betapapun tenangnya dia, apa yang bisa dilakukan seorang anak bulan purnama? Itu hanya bisa. Samar-samar, aku bisa mendengar angin bersiul. Sepertinya tidak ada suara lain di dunia luar. Dunia ini disebut benua peri. Ini adalah penilaian Tang San terhadap dunia setelah hampir tidak mempelajari beberapa bahasa. Seperti yang dia duga, manusia adalah budak di dunia ini. Apakah objek perbudakan? Dan bahkan di antara budak, itu adalah jenis keberadaan yang paling rendah. Karena tubuh manusia terlalu lemah, sepertinya tidak banyak gunanya. Ini tidak menutup kemungkinan manusia menjadi makanan di dunia ini. Adalah normal bagi budak terendah untuk diperlakukan sebagai makanan. Sedangkan untuk informasi lainnya belum ada informasinya. Lagi pula, komunikasi antara ibuku sendiri dan manusia lain sangat sedikit. Sudah sebulan, dan dia juga belum melihat ayahnya. Kurasa itu tidak akan terlalu bagus. Sengsara, itu terlalu buruk. Meskipun kamu memulai dari awal, beri aku waktu untuk memulai dari awal. Tang San menghela nafas dalam hati. Dia pernah berpikir tentang kesulitan reinkarnasi, tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu sulit. Akhirnya, manusia serigala itu sepertinya berhenti. Tang San samar-samar mendengar apa yang dia katakan, karena dia dipisahkan oleh selimut, dan dia tidak terlalu memahami bahasa dunia, juga tidak mendengarnya dengan jelas. Kemudian dia merasa seperti telah diambil alih. Saat selimut itu diangkat, Tang San meringkuk tanpa sadar. Tetapi angin dingin yang dia pikir akan muncul tidak muncul. Sebaliknya, perasaan hangat mengikutinya. Tapi itu juga disertai dengan bau yang tidak sedap. Tapi ini pertama kalinya dia merasakan kehangatan ke segala arah sejak dia lahir. Perhatikan baik-baik dengan mata terbuka. Ini anak seperti monyet kecil lagi. Yuk, yuk. Sebuah suara samar terdengar. Kemudian Tang San melihat ada wajah besar di depannya. Ini. Apakah ini kepala babi? Ya, kepala babi besar, setidaknya dalam kognisi. Kepala babi itu membungkuk lebih dekat dan menatapnya. Lalu dia memeluknya dan masuk. Wow, wow, wow. Ada tangis dari waktu ke waktu. Tang San tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya bukan satu-satunya anak di sini. Lalu dia ditempatkan di tumpukan jerami yang lembut. Dia sendiri berpikir tidak apa-apa menyebutnya tumpukan jerami, atau sarang. Di sampingnya, tangisan menjadi lebih keras. Kemudian, bayangan hitam ditekan ke bawah, sesuatu mencubit mulutnya terbuka, dan sesuatu yang sangat lembut dengan bau manis dimasukkan ke dalam mulutnya. Begitu susu hangat mengalir ke tenggorokannya, mata Tang San langsung melebar, tidak digerakkan, tetapi hampir tercekik sampai mati. Jika kamu mengatakan bahwa ASI ibu kandungmu adalah aliran yang berdeguk, maka ini hanyalah sungai Yangtze. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia tanpa sadar menutup gusi ompong, menekan beberapa keberadaan yang sangat besar, dan membiarkan ASI mengalir perlahan. Baru kemudian hampir tidak menelan beberapa. Tarik napas dengan keras melalui hidung, biarkan tubuhnya yang lemah menyesuaikan dengan keras. Setelah kerja keras, itu adalah desahan lega. Kemudian, tanpa memperhatikan hal-hal lain, dia minum dengan keras. Nutrisi langka ini. Apakah ini awal harapan? Terlepas dari apakah itu susu manusia atau susu babi, beberapa sangat memuaskan untuk disantap. Namun, kepuasannya tidak bertahan lama, dan bayangan besar itu pergi. Meskipun dia sedikit mendukung, dia tetap ingin makan lebih banyak. Faktanya, ini adalah makanan lengkap pertama di dunia ini. Saat aku kenyang, semangatku secara alami akan sedikit meningkat. Itu juga memungkinkan dia untuk mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah rumah dengan jerami di tanah. Dia lemah. Sekarang dia hanya bisa menoleh dan melihatnya, tapi dia bahkan tidak bisa membalikkan dirinya. Jadi hanya bisa mengintip ke dalam. Di sisinya, ada 3 atau 4 anak, semuanya seumuran dengannya. Bentuk tubuhnya juga mirip, semuanya tampil sangat kurus. Semua orang berbaring di atas sejenis ilalang lembut. Suhu di ruangan ini masih sangat hangat, setidaknya tidak dingin. Induk babi yang baru saja memberinya makan sepertinya telah memberi makan beberapa dari mereka pada saat yang bersamaan. Perasaan ini terutama seperti ternak di penangkaran. Budak dibesarkan secara seragam. Tang San menghibur dirinya dengan diam-diam di dalam hatinya, itu bukan makanan, itu sudah sangat enak. Setelah makan makanan ini, dia akhirnya merasa bisa bertahan hidup. Hari-hari seperti ini, ibu babi akan datang dan memberi makan 3 kali sehari. Awalnya Tang San merasa tidak nyaman karena terlalu banyak susu, tetapi dia segera menyesuaikannya. Setiap kali induk babi sedang menyusui, dia mencoba untuk minum lebih banyak agar dia bisa sehat. Hanya ketika kamu memiliki kesehatan yang lebih baik dan usia yang lebih dewasa kamu dapat berkultivasi, dan hanya ketika kamu dapat berkultivasi kamu dapat menjadi kuat, dan kamu dapat mengambil takdirmu di tanganmu sendiri. Tidak peduli dunia macam apa ini, yang terpenting adalah bekerja keras untuk bertahan hidup. Itu dia ketika dia datang ke dunia ini selama 100 hari, dia jelas sedikit lebih gemuk daripada teman-teman di sekitarnya. Di sini, tampaknya ada lebih dari 1 induk babi dan banyak anak. Selama 100 hari, Tang San bisa berdiri setelah makan dan minum dengan keras. Secara alami, aku dapat melihat lebih banyak hal. Dari percakapan antara induk babi, dia juga mengerti lebih banyak tentang bahasa dan dunia. Benua peri begitu besar sehingga induk babi tidak bisa mendeskripsikannya. Dan di mana mereka berada, itu adalah kota kecil di timur laut benua peri.
Milik bangsawan iblis serigala. Alasan mengapa dunia ini disebut benua peri adalah karena ia menguasai dunia. Dua ras utama adalah ras monster dan ras peri. Secara kolektif disebut sebagai peri. Kota tempat mereka berada disebut kota serigala angin. Baik suku monster dan suku roh seharusnya memiliki keberadaan yang sangat kuat, setidaknya dari kata-kata ibu babi. Dan manusia adalah budak paling rendah di dunia ini. Anak-anak ini semua dibesarkan bersama, menerima pendidikan penghambaan, dan kemudian menjadi budak para bangsawan. Sederhananya, bahkan jika dia adalah milik Master Serigala Angin di kota Serigala Angin, dia masih yang paling tidak berharga. Jumlah manusia harus banyak, dari kata-kata ibu babi, dapat didengar bahwa satu-satunya hal yang dapat dilakukan manusia adalah kesuburan. Kesuburan kedua ras peri ini relatif buruk, yang menjadi dasar kelangsungan hidup manusia. Kekurangan manusia di dunia ini adalah mereka terlalu lemah, di mata monster dan roh, manusia bahkan tidak bisa melakukan kerja keras. Tetapi manusia lebih pintar dari ras budak lainnya, dan dapat melakukan tugas yang lebih rumit. Alasan lain adalah bahwa untuk beberapa monster dan roh, manusia memiliki kulit dan daging yang lebih lembut, yang merupakan makanan yang lebih baik. Budak, makanan, sepertinya sengsara dan tidak bisa sengsara lagi. Tang San hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan diam-diam, karena itu sudah sangat menyedihkan. Jika ada beberapa perubahan baik di masa depan, dia akan merasa bahagia. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah di mana istrinya akan bereinkarnasi, dan apakah dia akan sengsara seperti dirinya sendiri. Aku harus mengatakan bahwa susu ibu babi jauh lebih bergizi daripada ibu kandung Tang San. Setidaknya cukup makan. Ketika dia berusia sekitar 6 bulan, Tang San merasa bahwa dia akhirnya dalam kondisi fisik yang mirip dengan anak manusia normal di dunia. Dan keadaan fisik semacam ini juga membuatnya terlihat sedikit lebih gemuk dibanding anak kurus lain di sekitarnya. Di usia setengah tahun ini, itu berarti aku bisa terlihat lebih gemuk. Hal ini juga membuat ibu babi lebih menyukainya. Di dunia ini, yang kuat itu indah. Namun, pada usia 6 bulan tidak ada susu yang bisa dimakan, malah mirip dengan squishy. Lempar panci kecil tepat di samping mereka. Makan dengan tanganmu sendiri. Berapa banyak yang kamu makan tergantung pada seberapa banyak yang bisa kamu ambil. Kebanyakan anak bahkan tidak bisa duduk. Induk babi seringkali harus menggunakan sendok untuk memberi makan mereka dengan sabar. Saat ini, Tang San menjadi semakin populer dengan ibu babi, dan dia sudah bisa mengambil dan makan dari panci dengan tangan kecilnya. Jadi, secara alami aku makan sedikit lebih banyak, dan bahkan sesekali aku akan diberi imbalan minum susu. Aku tidak tahu apa yang aku makan, selama aku bisa menjaga rasa kenyangku. Tang San sudah kenyang, terbaring di sarang rumput, tiba-tiba ingin tertawa. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia punya teman yang sering berkata, dan ada juga burung phoenix emas di sarang rumput. Aku dibesarkan di sarang rumput. Aku tidak tahu seperti apa rupa teman-temanku jika mereka mengetahuinya. Pikiran melintas, Tang San memejamkan mata, dan diam-diam menarik beberapa jerami di atasnya agar dia tetap hangat. Kemudian diam-diam membimbing darah di tubuhnya dengan pikirannya. Ini bukan pertama kalinya dia dilahirkan kembali. Dunia tempat dia dilahirkan kembali terakhir kali disebut benua Douluo. Dibandingkan dengan saat itu, kali ini jelas jauh lebih menyedihkan. Tapi akhirnya ada kesempatan untuk bertahan sekarang. Karena itu, dia harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dulu. Suan Tiangong adalah teknik paling dasar yang dia latih saat itu. Zhongzheng damai. Tidak ada yang lebih tepat dari bangunan pondasi ini. Ketika dia terlahir kembali terakhir kali, dia telah berlatih tahap pertama Suan Tiangong ketika dia berusia 6 tahun. Dengan demikian meletakkan dasar untuk pencapaian Raja Dewa di kemudian hari. Dan dalam kehidupan ini, pemahamannya tentang Suan Tiangong jelas jauh lebih dalam daripada saat ia dilahirkan kembali. Satu-satunya masalah adalah tubuh ini terlalu lemah dan hanya bisa keluar sedikit. Tubuh setengah tahun, pada kenyataannya, dia tidak dapat berbuat banyak, dan dia tidak akan dapat mengembangkan apapun karena kelahiran kembali, bahkan sebagai seorang bayi. Meridian tubuh muda belum tumbuh dengan baik, bahkan jika itu Suan Tiangong, dia tidak bisa berfungsi. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan adalah melewati metode Suan Tian Kung Fu, ditambah kesadaran spiritualku sendiri, hampir tidak merasakan energi spiritual di udara, dan dengan tenang menyerap sedikit, mencoba memberi makan tubuhku. Upaya pertamanya dimulai beberapa hari yang lalu. Dia berusia setengah tahun dan tubuhnya baik-baik saja. Meskipun dia tidak kuat, itu bukan saat ketika dia tampaknya menghadapi ujian hidup dan mati jika dia lemah dalam hal apapun. Waktu, dan ketika Tang San pertama kali mencoba memahami dunia melalui sedikit pengetahuan spiritualnya sendiri, dia terkejut menemukan bahwa di dunia di mana manusia adalah anjing yang rendah hati, auranya sebenarnya kaya dan menakutkan. Kota Serigala Angin ini sama sekali bukan harta karun, itu hanya wilayah klan monster, tetapi ketika dia memahami dunia, dia jelas merasa bahwa aura di sini sangat kaya dan murni. Ini jauh lebih kaya daripada benua Douluo di mana dia berada ketika dia terlahir kembali untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa memastikan bahkan jika benua Douluo memiliki aura yang begitu kuat setelah berevolusi. Sebelum godaan, dia terjerat dan khawatir di dalam hatinya, hal yang paling mengkhawatirkan ini adalah zaman akhir hukum, tanpa aura dan vitalitas sedikitpun. Yang disebut wanita pandai hampir tidak bisa memasak tanpa nasi. Manusia sendiri adalah budak. Hari-hari yang akan datang hampir pasti akan genting. Jika kemajuan penanaman lambat dan menyedihkan, akankah mereka dicubit sampai mati kapan saja di hadapan monster dan roh yang kuat itu? Dan aura yang kaya ini membuat Tang San menghela nafas lega, ini juga kabar baik pertama yang didapatnya setelah ia datang ke dunia ini.
Setidaknya, dengan energi spiritual yang kuat ini, begitu ia dapat mulai berkultivasi, secara alami ia akan berkultivasi jauh lebih mudah. Menyerap sedikit setiap hari, diam-diam memperbaiki tubuhnya, hanya meningkatkan bagian dalam, bukan permukaan. Di permukaan, dia hanya sedikit lebih energi daripada anak-anak biasa, dan dia juga relatif kurus. Seiring berlalunya waktu, anak-anak berangsur-angsur bisa berbicara. Di antara mereka, sekitar seperempat anak meninggal tanpa suara. Tidak ada perawatan medis sama sekali, hanya sedikit makanan. Tidak ada yang datang untuk mengajarkan apapun. Kamu harus belajar berbicara sendiri. Ketika mereka berumur 1 tahun dan hampir tidak bisa pergi, mereka dikirim ke tempat lain dan dikelola oleh setan babi yang keras. Itu juga lantai jerami, dan rumah kayunya hampir tidak dingin. Di sebuah rumah seluas 200 meter persegi, 200 anak manusia dikirim ke sini. Jumlah makanan hanya cukup untuk 150 anak. Dari percakapan antara monster babi dan monster serigala, Tang San bisa mengerti, anak manusia yang bisa bersaing untuk makan, dan memiliki tubuh yang lebih kuat, akan bisa bertahan lebih lama sebagai budak di masa depan tubuh-tubuh itu jika buruk, tidak perlu membuang-buang makanan. Kecuali merasa sedih untuk umat manusia di dunia ini, dan menanam benih perlawanan di hatinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia baru berusia 1 tahun. Dengan nutrisi untuk menyerap energi spiritual, tubuh Tang San secara alami jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Tetapi dia hanya mengambil makanan yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari, dan meninggalkan sisanya untuk orang lain. Dia hanya bisa melihat anak-anak tertipis sekarat untuk dibawa pergi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kapanpun malam hening, dia akan menyerap aura sambil berpikir dalam hati. Telah berada di dunia ini selama 1 tahun. Melihat manusia menjalani kehidupan yang benar-benar kalah dengan babi dan anjing, hatinya gelisah dan menyakitkan. Dia tidak berani memikirkannya, jika istrinya yang bereinkarnasi juga mengalami kehidupan yang sama seperti dirinya, mungkin anak lain yang sedang sekarat dan dibawa pergi, apa yang harus dia lakukan? Kamu tahu, dia benar-benar bereinkarnasi, jenis reinkarnasi yang akan melupakan segalanya di kehidupan sebelumnya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi menambahkan kemarahan yang kuat ke dunia di dalam hatinya. Mengapa? Manusia sangat lemah di dunia ini. Xiao Wu, di mana kamu? Dia sangat ingin membuat dirinya tumbuh dan menjadi lebih kuat dengan cepat. Dalam hal ini, dia akan dapat menemukan Xiao Wu-nya sendiri. Dia pasti masih hidup, pasti akan hidup dengan baik. Dalam sekejap mata, aku berusia 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, aku hampir tidak pernah melihat dunia luar. Paling banyak adalah melihat keluar dari celah-celah di rumah kayu. Di luar subuh, sebagian besar orang dengan usia yang sama yang masih hidup di sekitarnya masih berbicara tidak nyaman, dan mereka bingung setiap hari. Tentu tidak ada pendidikan di sini, tidak ada apa-apa, biarkan mereka tetap hidup seperti beternak. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan monster serigala besar masuk dari luar. Keluar, usir mereka semua keluar. Monster serigala dengan arogan berkata kepada monster babi yang biasanya sangat sombong dan menendang anak-anak di setiap kesempatan. Monster babi segera berteriak, dan ketika dia mendengar teriakannya, anak-anak akan gemetar. Ketika mereka keluar dari kamar, hampir semua anak meringkuk. Bagi mereka, dunia luar bahkan lebih menakutkan. Ada beberapa gerobak besar di luar, dan yang menarik gerobak itu adalah orang dewasa yang mengesankan. Ada kandang besar di dalam gerobak. Dan budak manusia yang menarik gerobak itu memiliki mata kosong, mereka menutup mata terhadap penampilan anak-anak ini, seolah-olah mereka sudah lama terbiasa dengan semua ini. Tertangkap di dalam gerobak dan kandang ditutup. Didorong oleh monster serigala, gerobak ditarik ke depan. Jelas, mereka pergi ke tempat lain untuk hidup. Jalannya datar, beraspal dengan batu, dan roda melindasnya hingga menimbulkan bunyi berderit. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat bagian luar setelah 3 tahun di dunia ini. Langit cerah dan udaranya agak sejuk. Cuaca hari ini sepertinya bagus, setidaknya tidak terlalu dingin. Meskipun sebagian besar anak-anak masih gemetar karena kedinginan, Tang San baik-baik saja. Terdapat hutan yang menakjubkan di kedua sisi jalan, alasan mengapa digambarkan sebagai menakjubkan adalah karena vegetasi di bidang penglihatan terlalu tinggi. Dibandingkan dengan tumbuhan dalam ingatan kehidupan sebelumnya, tumbuhan di sini memiliki tempat yang mirip, namun ukurannya jauh lebih besar. Beberapa pohon kokoh yang tingginya hampir 100 meter, kamu perlu mengangkat kepala sejajar dengan langit untuk melihat dengan jelas. Kadang-kadang, seekor binatang besar akan terbang di langit, terlihat seperti burung, tetapi tidak dapat dilihat sepenuhnya. Udara mengandung energi spiritual dan vitalitas yang kaya. Setelah 3 tahun, Tang San yakin sepenuhnya bahwa ini adalah dunia yang sangat cocok untuk kultivasi, dan dunia dengan tingkat kehidupan yang sangat tinggi. Tidak diragukan lagi, monster dan roh yang kuat itu lahir di lingkungan seperti itu. Dalam 3 tahun, Tang San telah berhasil mengembangkan Suan Tian Gong tingkat pertama. Di dunia aslinya di benua Douluo, dia masih perlu menggunakan beberapa metode khusus jika dia ingin menembus level pertama seni surga yang mendalam. Tapi dia tidak menggunakannya di sini. Ketika dia menembus meridian, fungsi suantian tubuhnya terukur dengan baik, dan secara alami akan menembus kemacetan lapisan pertama. 3 tahun, dia baru berusia 3 tahun sekarang. Ketika dia pergi ke dunia sebelumnya, dia baru berusia 6 tahun untuk menyelesaikan terobosannya. Meski persepsinya berbeda, namun tetap memiliki hubungan yang sangat besar dengan aura dunia ini. Tapi dia masih sangat kurus, dan dia tidak pernah ingin ditemukan oleh monster-monster itu.
Dia bisa merasakan bahwa bahkan iblis serigala yang paling umum setidaknya setara dengan tingkat yang harus dia kembangkan ke keterampilan surgawi yang sangat dalam. Ditambah dengan perbedaan fisik itu sendiri, setiap perlawanan adalah tindakan mencari kematian. Di dunia ini, manusia tidak tahu apa-apa. Jika kamu benar-benar ingin mengubah status quo budak manusia dan menyelesaikan ketidaktahuan ini, aku khawatir itu adalah tempat yang paling penting. Berjalan selama lebih dari 1 jam, setidaknya 1 jam dari kognisi Tang San. Mereka dibawa ke tempat yang mirip dengan desa. Rumah kayu paling sederhana, penuh dengan manusia compang camping. Terutama pria, wanita jarang melihatnya. Desa ini sepertinya dihuni oleh ribuan orang. Gerobak berhenti dan pintu terbuka. Beberapa wanita manusia telah berjalan, dan di depan iblis serigala, mereka semua membengkokkan pinggang mereka dalam-dalam, melengkungkan punggung mereka, ketakutan. Monster serigala yang memimpin mendengus dingin, anak-anak kecil ini akan diserahkan kepadamu, bawa mereka pergi. Tang San tertegun sejenak, apakah ini membawa mereka kembali ke dunia manusia untuk hidup? Anak-anak yang dikurung selama 3 tahun tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali, mereka hanya memiliki rasa takut di hadapan dunia yang asing. Mereka diseret ke desa, yang membuat Tang San merasa sedikit kedinginan adalah budak manusia di sini tidak memiliki banyak belas kasihan pada anak-anak ini. Satu demi satu, mata mereka tumpul, tetapi beberapa mekanisasi membawa anak-anak ini ke desa. Dan di hari-hari berikutnya, mereka belajar. Ya, anak-anak ini mulai mendapatkan hak untuk dididik. Apakah pendidikan itu? Yang pertama adalah memberitahu mereka hal-hal, mengetahui hal-hal yang digunakan oleh budak, dan mempelajari kata-kata sederhana. Makanannya lebih buruk daripada saat aku ditahan di penangkaran. Makanan di sini jelas sangat langka. Wanita dan anak-anak tidak diberi banyak makanan. Hanya pria bertubuh kuat yang berkesempatan makan lebih banyak. Di desa tidak ada larangan atas tindakan anak-anak ini, oleh karena itu, Tang San menemukan bahwa manusia laki-laki di sini sering pergi untuk jangka waktu tertentu, dan harus terlibat dalam pekerjaan budak. Orang mati di desa adalah kejadian biasa. Melalui pertukaran antara penduduk desa ini, dia juga tahu bahwa dia adalah anak dari desa lain. Desa manusia di sini tidak membiarkan diri mereka menghidupi anak-anak yang lahir di desa mereka sendiri, tetapi bertukar adopsi. Tang San tidak melakukan apapun dengan gegabah, apalagi melakukan tindakan yang mengejutkan. Dia hanya tinggal di sini dengan diam-diam, berkultivasi dengan tenang. 3 tahun lagi, dia berusia 6 tahun. Anak berusia 6 tahun itu akan membantu desa, menganyam tikar jerami dan memindahkan beberapa barang yang lebih ringan. Anak-anak ini selalu berkumpul untuk hidup, dan mereka masih sama ketika mereka berusia 6 tahun. Sepertiga anak telah meninggal dalam 3 tahun terakhir. Penyebab kematian bermacam-macam dan kurangnya perawatan medis menjadi masalah terbesar, selain kelaparan. Malam tiba. Di desa manusia yang sederhana, sosok menyelinap keluar tanpa suara. Tang San, seperti kebanyakan anak manusia, sedikit menekuk punggungnya, tetapi dia bergerak cepat. Saat dia berjalan ke dalam hutan, punggungnya tegak dengan tajam. Mata yang tadinya redup juga menjadi cerah dalam sekejap. Menarik napas dalam-dalam. Malam di kota Fenglang sangat dingin, dengan perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam. Tetapi udara dingin mengandung energi spiritual yang kaya. Itu mengangkat semangatnya. Tang San membuat gerakan berpelukan dengan tangan di depannya, cahaya putih samar beredar di permukaan tubuhnya, dan ketika jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan, sosoknya menjadi lebih ringan. Memiliki pengalaman hidup sebelumnya, dia secara alami akrab dengan operasi Suantian Gong, tetapi tubuh ini perlu latihan, dan perlu dilatih untuk mengikuti pemikirannya. Sejak usia 5 tahun, dia sering menyelinap keluar di malam hari. Salah satunya adalah aura di alam liar lebih kuat, dan pada saat yang sama, dia bisa berlatih lebih baik di alam liar. Kecepatan cahaya adalah Ghost Shadow Track, salah satu kemampuan terbaiknya di kehidupan sebelumnya. Di dunia yang berbahaya ini, tidak ada yang lebih penting dari menyelamatkan hidupmu. Di tangan, warna giok berangsur-angsur muncul ini adalah kemampuan unik lainnya, tangan giok misterius. Itu bisa membuat telapak tanganmu kebal dan kebal. 1 jam kultivasi telah menyebabkan sedikit panas menguap dari tubuhnya, dan aliran kekuatan Suantian Gong di tubuhnya lancar. Namun, yang membuatnya sedikit tidak berdaya adalah bahwa jiwa bela diri yang telah terbangun di benua Douluo di kehidupan sebelumnya sepertinya tidak muncul di dunia ini. Tapi ini juga normal, dia dilahirkan kembali, hanya membawa memori, tapi bukan kemampuan yang dulu dia miliki. Tahap ketiga Suantian Gong akhirnya selesai. Baru berusia 6 tahun, dia sudah berlatih Suantian Gong tingkat ketiga. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat aku pikirkan di kehidupanku sebelumnya. Tetapi sekarang, dalam hal kekuatan, dia jauh lebih rendah dari tingkat kehidupan sebelumnya untuk menumbuhkan keseni misterius tingkat ketiga, karena di dunia benua Douluo, dia memiliki kebangkitan semangat seni bela diri, dan semangat seni bela diri telah memberinya kekuatan besar. Dan dia juga jiwa bela diri kembar yang diberkati. Suantian Gong adalah dukungan kekuatan batin, dan Wuhun adalah cara ampuh untuk mengeluarkan kekuatan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia menerobos tahap ketiga di benua Douluo, dia telah bergabung dengan cincin roh yang kuat dan memiliki tulang roh yang kuat. Meletakkan fondasi untuk masa depan. Dan sekarang, terlepas dari kekuatan misterius dan kemampuan yang tercatat di harta karun Suantian yang dia bawa dari dunia asli, tidak ada kemampuan lain yang bisa dikembangkan. Meskipun hanya berkultivasi Suantian Gong akan membuatnya semakin kuat. Namun, ini sepertinya belum cukup. Berpikir kembali, Tang San meregangkan tubuhnya. Saat ini, masih sangat dini hari, masyarakat di desa akan tidur sangat awal dan berat pada malam hari setelah hari yang melelahkan.
Tang San memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan. Aura di hutan jelas lebih kuat daripada yang ada di desa. Lalu, apakah akan ada harta di dalam hutan? Setelah menemukan bahwa dia tidak bisa membangkitkan jiwa bela dirinya di dunia ini, dia hanya bisa berlatih Suan Tiangong. Rencana Tang San juga sangat sederhana, pertama-tama kembangkan teknik langit yang mendalam ke tingkat yang lebih tinggi sebanyak mungkin, dan kumpulkan kekuatan. Kemudian lihat bagaimana menggunakan kekuatanmu. Hanya mengandalkan pengetahuan unik dalam catatan Tang Sekte Suan Tianbao, selama levelnya cukup dalam, perlindungan diri masih bukan masalah. Melalui praktiknya sendiri, sebenarnya ia secara bertahap memahami mengapa manusia begitu lemah di dunia ini sehingga mereka hanya bisa menjadi budak. Dunia ini, yang disebut bintang biru, hanya memiliki benua terbesar, benua peri tempat dia berada. Baik ras monster maupun ras roh memiliki bakat yang kuat, di tempat yang dipenuhi aura ini, mereka hanya perlu terus menyerap aura langit dan bumi untuk meningkatkan bakat mereka setelah lahir, dan mereka akan menjadi sangat kuat. Tidak ada ras lain yang bisa dibandingkan dengan mereka. Dan manusia tidak memiliki bakat apapun yang dapat digunakan dalam pertempuran, atau teknik kultivasi apapun, jika bukan karena kecerdikan, dapat dikatakan tidak berguna. Wajar saja, hanya untuk menjadi budak. Diperbudak oleh iblis dan roh yang kuat. Karena tumbuh-tumbuhan besar di hutan, cahayanya sangat redup, di dunia ini, ada juga makhluk yang mirip dengan bulan, tapi memancarkan cahaya biru terang, yang sangat aneh. Di mata Tang San, makna ungu samar berkedip, ini adalah murid ajaib ungu unik lainnya di Suan Tianbaolu. Perlu menyaksikan latihan matahari pagi setiap hari. 2 tahun sebelumnya, dia harus berbaring di celah pintu dan hampir tidak berlatih. Dalam 2 tahun terakhir, ada lebih banyak kesempatan untuk berkultivasi. Dengan bantuan murid ajaib ungu, dia bisa melihat situasi di hutan dengan lebih jelas. Semakin dalam dan semakin dalam, semakin aneh perasaan di hatiku. Di dunia yang pernah dia tinggali, ada makhluk yang disebut makhluk jiwa, di mana makhluk jiwa itu terus-menerus ditindas oleh manusia, terus-menerus melawan, dan akhirnya hidup berdampingan secara damai dengan umat manusia. Sebaliknya, di negeri peri ini, monster dan roh menguasai segalanya, dan manusia hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup. Sedang berjalan ke depan tiba-tiba, dia mendengar beberapa gerakan, dan tanpa sadar melangkah ke sisi pohon besar, menahan napas. Engah, tidak jauh di depannya, sesosok jatuh ke tanah, dan berguling 2 kali. Napasnya sangat cepat, tetapi sangat tidak teratur. Dia bernapas dengan mulut besar, berjuang untuk bangun, tetapi sepertinya dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Setelah berjuang beberapa saat, dia jatuh lagi. Tang San tidak bergerak, dia hanya memadatkan murid ajaib ungu dan melihat dengan hati-hati. Dia terkejut menemukan bahwa pria yang jatuh ke tanah sebenarnya adalah manusia. Dia memakai topeng di wajahnya, dan dia tidak bisa melihat penampilannya, tapi sosoknya jelas-jelas manusia. Dilihat dari cara dia melompati sebelumnya, itu jelas bukan orang biasa. Manusia yang cakap, mata Tang San berbinar, dia masih belum cukup tahu tentang dunia ini. Bagaimanapun, dia hanya terkurung di tempat kecil seperti kota serigala angin. Jelas sekali dia terkejut ketika tiba-tiba melihat manusia yang begitu cakap. Namun, orang ini memiliki bau darah yang kuat, dan dia jelas terluka. Namun saat ini, langkah kaki yang berat datang. Itu adalah jenis langkah kaki yang mirip dengan boom, boom, boom. Kecepatannya cepat. Tang San, yang baru saja akan keluar, buru-buru menyembunyikan sosoknya lagi. Wow, di sini, sebuah raungan terdengar, dan kemudian, sosok yang kuat melompat keluar dari udara. Karena saat itu malam, matanya ditampilkan sebagai hijau samar, dan dia memang iblis serigala. Dia bergegas merangkak dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok itu ketika dia berdiri lebih dari 2 meter, dan ototnya yang kuat penuh dengan kekuatan ledakan. Monster serigala tingkat 3. Dalam beberapa tahun terakhir, Tang San memiliki pemahaman tentang sistem lapisan di benua peri. Di sini, terlepas dari ras, status dan kekuatan dievaluasi berdasarkan kelas. Yang terendah adalah urutan pertama. Manusia biasa bahkan tidak memiliki peringkat sama sekali, dan itu adalah kelas budak. Seperti iblis serigala, itu adalah urutan pertama saat lahir, setidaknya urutan kedua setelah dewasa, dan serigala yang kuat adalah urutan ketiga. Ini hanyalah iblis serigala dari darah yang paling umum. Dikatakan bahwa garis keturunan yang lebih tinggi akan lebih kuat. Adapun peringkat teratas benua peri, Tang San tidak tahu sekarang. Kota Serigala Angin hanyalah kota terpencil, dikatakan bahwa penguasa iblis serigala di kota Serigala Angin harus menjadi tingkat 5. Membandingkan kultivasi Suan Tiangong milik Tang San, dia mungkin membuat penilaian intensitas energi Suan Tiangong dengan tingkat yang sama harus serupa dengan klan monster pada tingkat yang sama. Dengan kata lain, dia yang sekarang telah membudidayakan Suan Tiangong tingkat ketiga hampir sama dengan iblis serigala tingkat ketiga ini dalam hal tingkat energi. Monster serigala tingkat 3 yang jatuh dari udara tipis langsung bergegas menuju manusia. Manusia yang tergeletak di tanah dengan terengah-engah jelas juga merasakan bahaya. Tubuhnya tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari serangan iblis serigala. Pada saat yang sama, dia melakukan gerakan aneh. Tubuhnya sepertinya diregangkan beberapa menit dalam sekejap, tangan dan cakarnya muncul, dan lingkaran cahaya kuning muda muncul di permukaan tubuhnya. Karena kilau tubuh, menjadi sangat jelas pada malam ini. Tang San dengan jelas melihat lapisan rambut coklat kuning tumbuh dari bawah kulitnya, dengan pola coklat tua di atasnya. Dan saat perubahan ini muncul, kecepatannya juga tiba-tiba meningkat. Sepasang cakar tajam langsung menuju dada dan perut monster serigala kelas ketiga untuk meraihnya.
Cakar depan iblis serigala tiba-tiba berubah arah dan bertabrakan dengan cakar manusia yang berubah. Itu membuat suara yang tajam seperti ding-ding. Kekuatan manusia jelas lebih rendah dari lawan, tubuhnya tiba-tiba terpental, dan ada jeda yang nyata, ada darah menetes dari perut bagian bawah. Pada saat ini, cahaya cian tiba-tiba terbang dari kejauhan, dan langsung menuju ke manusia yang jatuh. Pisau angin, iblis serigala tingkat 3 meraung, dan bila angin menyembur dari mulutnya, menebas ke arah manusia. Pada titik antara hidup dan mati ini, manusia yang telah berubah ini tampaknya telah keluar dengan potensi penuhnya, dan tiba-tiba melompat lagi, sangat cepat, dan secara tak terduga melewati antara bilah-bilah angin itu ketika tidak ada ruang untuk rambut. Cahaya kuning muda di tubuhnya menjadi jelas lebih terang, kecepatan tubuhnya meningkat tajam, dan itu muncul di depan iblis serigala tingkat 3 di depannya hampir seperti kilat. Cakar tajam melambai tiba-tiba, dan iblis serigala buru-buru menggunakan cakar serigala untuk melawan, tetapi aksinya masih agak lambat. Tidak peduli makhluk apa itu, dalam krisis hidup dan mati, ia sering meledak dengan kekuatan yang kuat. Manusia yang telah berubah ini, seperti ini cakar di depan monster serigala, dari tenggorokannya lewat. Dan di saat berikutnya, dia juga ditampar di bahu oleh cakar tajam iblis serigala, dan terbang secara horizontal dan melemparkannya keluar. His, desis, iblis serigala tingkat 3 terus membuat suara-suara aneh. Dia mengabaikan pengejaran itu dan menutupi tenggorokannya dengan cakarnya yang tajam. Namun, pembuluh darah terpenting di tenggorokannya telah terpotong dan banyak darah yang mengalir deras, mata hijaunya yang samar-samar berputar, jelas menderita pukulan yang fatal. Sosok itu berkedip, dan iblis serigala kuat lainnya terbang ke arahnya, tampaknya rekan yang telah melepaskan bilah angin di kejauhan. Dia meraung marah, bajingan, macan tutul flash. Petik 2. Iblis serigala tingkat 3 sebelumnya telah jatuh ke tanah saat ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba memblokir celah di tenggorokannya, itu tidak lagi membantu. Itu setara dengan pukulan terakhir untuk berubah menjadi manusia, yang telah benar-benar memotong tenggorokannya. Pergi ke neraka. Kemudian, ada juga iblis serigala tingkat 3, dia melompat keluar tiba-tiba, menuju manusia. Sepasang cakar tajam memancarkan cahaya redup, dan ada sedikit fluktuasi elemen angin, ini untuk memasang bilah angin ke cakar serigala untuk meledakkan kekuatan serangan yang lebih kuat. Pada saat ini, dalam kegelapan, sosok yang tidak mencolok diam-diam menyapu dari samping. Pada saat ini, perhatian iblis serigala tingkat 3 semuanya tertuju pada manusia yang diubah. Tidak memperhatikan kedatangannya sama sekali.